Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Benda bisa berubah dari satu wujud ke wujud lainnya berkat adanya bantuan, baik itu bantuan dari tumbuhan atau energi lainnya. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perubahan pada materi. Ada 3 jenis perubahan pada materi, yaitu perubahan secara fisika, perubahan secara kimia, dan perubahan secara biologi. Pertama, perubahan secara fisika merupakan perubahan wujud suatu benda menjadi wujud lain, tetapi masih memiliki sifat yang sama. Misalkan air yang menjadi es, bisa dibalik lagi sehingga es menjadi cair dan kembali menjadi air, atau air yang dipanaskan akan menguap, dan uap yang sudah terbang ini bisa menjadi air lagi ketika di pagi hari, yakni mengembun. Contoh perubahan fisika sebagai berikut. A. Perubahan wujud terjadi karena pengaruh suhu, yakni melalui proses pemanasan atau pendinginan, yaitu mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, atau mengembun. Contoh, lilin yang meleleh masih bisa diproses lagi hingga menjadi lilin utuh. B. Perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan yang sifatnya tidak seutuhnya berubah karena masih bisa dikenali zat aslinya. Contohnya adalah kayu yang dipotong berubah menjadi meja ataupun kursi. C. Pelarut. Proses melarutkan suatu zat tertentu ke air tanpa merusak susunan atau komposisi kimia dari zat tersebut, sehingga masing-masing zat yang dicampur masih memiliki sifat kimianya masing-masing. Contohnya adalah larutan air garam yang mengubah zat air menjadi terasa asin. D. Ekstraksi. Proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyaring tertentu. Contoh pembuatan kopi. Ketika bubuk kopi ditambahkan air panas, maka kandungan kopi akan terekstrak dan bercampur menjadi larutan. 2. Perubahan kimia. Perubahan suatu zat, wujud awal menjadi wujud baru yang memiliki sifat berbeda. Wujud yang baru tidak bisa diubah menjadi wujud semula. Misalnya, besi yang berkarat. Wujud yang baru tidak bisa diubah lagi menjadi wujud awal karena komposisinya sudah berbeda. Berikut contoh perubahan kimia. A. Pembakaran. Suatu reaksi kimia pada zat yang mudah terbakar dengan suatu oksidan dan menghasilkan panas. Contohnya, bahan bakar kendaraan. Bahan bakar bensin atau solar dibakar dengan busi untuk menghasilkan energi yang menggerakkan mesin. Kedua, LPG. Gas alam yang keluar dari tabung dibakar untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk memasak. Ketiga, kembang api. Nyala api dari sumbu kembang api bersentuhan dengan bubuk hitam dan menyebabkan kalium nitrat, arang, serta balerang bergabung dan terbakar. B. Perkaratan atau korosi. Terjadinya akibat adanya reaksi logam dengan oksigen, air, atau zat asam. Contohnya, besi berkarat. Paku yang terbuat dari besi, jika bereaksi dengan udara dan air akan berkarat. 3. Perubahan biologi. Perubahan wujud suatu benda menjadi wujud lain dengan mengandalkan bantuan dari makhluk hidup dan energi lainnya. Bantuan yang dimaksud bisa berasal dari nyamuk, bakteri ataupun jamur, suhu, sinar matahari, dan lainnya. Berikut ini contoh perubahan biologi. A. Fotosintesis. Tumbuhan hijau membuat makanannya dengan cara berfotosintesis, mengubah air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menjadi glukosa. B. Peragian atau fermentasi. Proses fermentasi banyak dimanfaatkan pada dunia industri makanan, misalnya pembuatan minuman anggur, bir, kecap, dan tempe. C. Pembusukan atau rekomposisi. Perubahan secara kimia yang membuat objek, biasanya makhluk hidup yang mati, dapat mengalami perusakan struktur. Salah satu penyebab proses pembusukan adalah proses oksidasi pada potongan buah apel yang menjadi kecoklatan. D. Pelapukan. Proses penghancuran bahan yang berasal dari tumbuhan dan binatang oleh aktivitas jamur dan jasad renik lainnya. Jenis-jenis pelapukan adalah pelapukan biologis, organik, oleh jamur, rayap, ataupun bakteri. Pelapukan fisis atau mekanik disebabkan perubahan suhu, tekanan, sinar matahari, dan lain sebagainya. Misalnya pertumbuhan tanaman di atas batu. Pelapukan kimia akibat zat-zat kimia.
contoh bebatuan kapur yang ada aliran airnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, dan wujud yang baru bisa diubah menjadi wujud semula. Perubahan kimia menghasilkan zat baru, dan wujud baru tidak bisa diubah menjadi wujud semula. Perubahan biologi adalah perubahan yang dibantu oleh makhluk hidup seperti lumut dan juga rayap. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.